Tapi pada akhirnya tidak efektif karena kan laki-laki juga tidak berani ke sana, akhirnya perempuan jadi mengurangi trafficking, penjualan orang. Tapi ada Ada lokalisasinya. Oke. Ya, silakan Mas Amri. Ya, jadi jika dilegalisasi, tadi saya sudah menyebutkan dua efek pertama yang dahsyat. Ya, jadi ini akan ada pelegalan. Sementara kita tidak bisa melepas fakta bahwa Indonesia adalah 90% negara Muslim. Terserah orang mau bilang munafik atau apa, kita tidak ada urusan dengan kata-kata munafik, kita ada urusan untuk akhlak. Sekarang sudah darurat akhlak Indonesia, ya. Dan itu nanti bisa menerpa kepada anak cucu kita, anaknya Mas Ilbram, cucunya Mbak Devi ya, 30 tahun lagi nanti. Iya kan? Nah, jadi artinya yang ketiga, jika legalisasi itu diterapkan di Indonesia, yang lebih awal ini di Jakarta, maka itu akan menjadi suatu usaha peningkatan kekerasan, peningkatan industri seks. Ini sudah terjadi di Nederland dan di Australia. Pada saat dilegalisasi, industri seks dan perangkatnya itu akan meningkat. Oke, jadi ini makin marak bukan pakai tanda tanya, pakai tanda seru ya. Kekerasan terhadap perempuan itu akan semakin meningkat. Trafficking sudah pasti akan meningkat dan jalur perdagangan manusia ke lokalisasi itu akan semakin meningkat. Oke, sampai di situ dulu Mas Amri. Luar biasa itu. Sekarang ke Mbak Devi. Ini kita bicara dari sudut pandang remaja ya. Terutama remaja yang sekarang ini sepertinya sedang dalam kondisi bingung, namun juga remaja kan ya. Boleh nggak ya, iya nggak ya, gimana ya. Tadi dikatakan bahwa yang namanya kekasaran itu akan muncul terhadap perempuan. Tapi apakah semua melakukannya itu dalam arti kata terpaksa? Apakah ada juga yang memang kepingin in a way menikmati? Dan remaja melihatnya bagaimana? Ya, pertama yang perlu saya sampaikan, data-data Mas tadi sudah begitu panjang yang menunjukkan bahwa kalau pemerintah kemudian prioritasnya pada lokalisasi, menurut saya juga sepakat untuk tidak benar. Karena justru fokusnya adalah, saya khawatir jangan-jangan tanpa perlu kita mengadakan lokalisasi atau tidak, yang lebih berbahaya adalah semua orang menganggap seks adalah hal yang sudah biasa saja. Itu yang jauh lebih berbahaya, karena ketika dia sadar untuk bisa melakukan hubungan seks, tapi tidak dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana menjaga agar hubungan tersebut tidak menimbulkan bahaya, khususnya penyakit. Persoalan tadi moral, mohon maaf, Amerika tahun 40-an ada sosiolog yang melakukan sebuah riset, bagi perempuan-perempuan yang melakukan hubungan seks sebelum menikah itu juga sangat tabu Amerika. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sudah berbeda. Jadi bukan saya Muslim, saya percaya moral itu tetap ada, tapi persoalannya sudah terjadi pergeseran sekarang. Karena apa? Media itu mempertontonkan sebuah drama kehidupan, kebebasan yang seakan-akan diamini oleh begitu saja oleh banyak anak-anak Indonesia. Sekarang Mbak, kalau Mbak ke Amerika, Mas ke Eropa, apa bedanya anak-anak kita yang pakai, mohon maaf istilah mereka apa tuh, celana gemes, di Amerika juga melakukan itu. Jadi sekarang itu semua orang sudah mengimitasi kultur-kultur asing. Bayangkan, jadi tidak heran kalau kemudian bukan hanya celana gemesnya yang diadaptasi, tapi juga perilaku yang tanda kutip menggemaskan tadi, menggemaskan dalam arti menyeramkan tadi juga mereka adaptasi tanpa mereka sadari. Ini yang berbahaya dari media sebenarnya. Jadi media yang salah? Salah satunya karena kebebasannya yang luar biasa tanpa didampingi. Ini persoalannya, medianya kemudian bebas, orang tuanya juga kemudian memiliki pergeseran cara mengasuh anak, sekolah dan juga pemerintah. Jadi ini akhirnya sang karut ini terjadi karena memang anak-anak ini sebenarnya menjadi korban dari ketidakpedulian sistem, ketidakpedulian orang tua. Bayangkan orang tua sekarang juga sudah begitu memuja materialisme. Menjadi orang tua, gengsinya dibangun dengan kalau sudah memberikan iPhone 8 misalnya, walaupun belum keluar gimana caranya, diberikan kepada anaknya misalnya. Yang tidak tahu betapa bahayanya. Tadi Mas sudah sampaikan angkanya 97, 93 dan sebagainya. Balik ke kasusnya Tata yang di Tebet, orang kan jarang melihat dari sisi pelaku pembunuhnya. Kan berdasarkan hasil investigasi bahwa orang tersebut sudah terpapar pornografi sejak SMP. Ini yang mengakibatkan dia kecanduan. Jadi sebenarnya orang ini sakit. Jadi harusnya dia diterapi. Jangan salah Mas, jangan dugaan saya karena sudah 97% menonton pornografi, banyak orang-orang yang demikian. Cuma nanti pertanyaannya apakah akan berakhir dengan kematian atau tidak. Dan itu bisa siapa saja. Jadi persoalannya jauh lebih besar dari sekedar lokalisasi. Kebijakannya harus bagaimana agar anak-anak kita terhindar dari penyakit ini. Kalaupun yang sudah kena, kita bantu untuk terapi. Jadi lokalisasinya lokalisasi terapi agar otak anak-anak ini bersih dari unsur pornografi tadi. Ya, kalaupun mereka juga didera oleh pornografi, mereka pun udah bisa ini ya, maksudnya membentengi diri sendiri, bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak ya.
Oke, baiklah. Kita break dulu sebentar. Setelah ini kami akan menghadirkan satu lagi tamu bersama-sama dengan kami di sini. Ada Ustadz Azhari Nasution untuk langsung membahas mengenai hal ini dari sudut pandang Ya, agama. dan mungkin juga bisa sedikit memberikan tips kepada kita, terutama para orang tua, bagaimana caranya bisa membentengi anak-anak kita dari hal ini ya. Pemirsa tetaplah di Coffee Break. Baiklah, di Coffee Break kita telah kehadiran tamu ketiga kita, ada Ustadz Azhari Nasution. Jadi sempat dibahas tadi bahwa bagaimana sih cara kita bisa membentengi terutama anak-anak kita. Sepertinya nih Ustadz ya, kalau dulu kan kalau dari segi wacana kan memang katanya dengan agama, moral, akhlak. Tapi walaupun itu sudah diberikan juga, nyatanya masih ada banyak sekali ya. Kita bahkan sempat mendapatkan sebuah bocoran cerita bahwa seorang pelaku itu dia didikan pesantren dan sebagainya gitu, tanpa menyebutkan nama. Nah, di sini adalah what is missing, apa yang kurang sesudah semua yang misalnya telah dilakukan upaya-upaya, kenapa hal ini masih tetap terjadi? Baik, begini. Kalau dalam sisi agama sebenarnya udah jelas. Dalam Al-Quran misalnya wala taqrabuz zina gitu ya. Jangan dekati zina. Tapi memang sebagian aktivis dalam tanda kutip prostitusi online ini sering mempolitisir ayat ini. Ustadz katanya yang nggak boleh hari Rabu doang. Soalnya wala taqrabuz zina hari Kamis boleh gitu ya. Astaga. Nah, ini canda. Tapi begini, kalau mengikuti definisi WHO, remaja itu kan umur 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Iya. Termasuk saya berarti ya. Oke. Selamat. Dan termasuk Mas Hilbram juga. Oh, saya ya? sudah. Oh, sudah ya. Baik. Agustus ini insya Allah saya undang langsung di pemirsa. Oke. Jadi 10 sampai 24 tahun belum menikah. Jumlah mereka hari ini di Indonesia sekitar 65 juta orang. Jadi sangat produktif sekali, 3 kali lipat penduduk Malaysia. Itu masih remajanya saja. Jadi sangat banyak peluang bagi Indonesia dengan banyaknya remaja itu, tapi juga banyak tantangannya. Salah satu tantangannya adalah prostitusi online yang kita bicarakan hari ini. Saya sebagai orang yang senantiasa sehari-hari kumpul sama mereka nih, saya melihat banyak multiple faktor lah, banyak sekali faktor yang menyebabkan mengapa terjadi disorientasi gadget kepada seseorang yang pada akhirnya mereka berani melakukan prostitusi online itu. Dan ini sudah menjadi patologi masyarakat modernis dan patologi keumatan ya. Tapi saya melihat ada 2 faktor yang dominan sekali Mas Hilbram dan Mbak Nadia. Iya, Mbak Nadia. Yang pertama, kurangnya asupan pola pendidikan seks prophetic. Seks atau etika seks sehat ala kenabian atau ala perspektif agama. Gimana tuh? Nah, dalam Islam ya, seks prophetic itu sejak dini sekali harusnya orang tua sudah memberikan asupan kepada anaknya. Contoh, kalau anak umur sudah 7 tahun pemirsa, ajak dia sholat. Dan kalau istirahat tidur malam, pisahkan tempat istirahatnya dari saudari perempuannya atau saudara laki-lakinya. Jadi sudah diajarkan untuk istilahnya pendidikan seks dini ya, untuk menghargai seksualitasnya masing-masing. Sudah menghargai genre masing-masing, walaupun itu satu keluarga misalnya. Yang kedua, ajarkan kepada anak kalau masuk ke kamar orang tua pribadi, ketuk pintu dulu, izin dulu, permisi dulu, terutama dalam 3 waktu vital. Yaitu? Yang 3 waktu ini lazimnya orang tua sedang beristirahat bersama-sama melepaskan kelelahan mereka. Yang pertama sebelum subuh, siang hari, dan ba'da sholat isya. Sesudah sholat isya. Ini anak harus minta izin. Karena waktu itu waktu-waktu istirahat orang tua. Diajarkan seperti itu. Yang ketiga, ajarkan anak job disk pasca akil baligh. Perempuan, kalau kamu sudah akil baligh, tandanya ini, hak kamu ini, kewajiban kamu ini, kamu nggak boleh begini-begini. Jadi langsung dikomunikasikan kepada anak? Dan harusnya orang tua jadi sahabat. Harusnya orang tua jadi sahabat. Iya. Yang laki-laki diajarkan tanda-tanda baligh kamu seperti ini. Hak kamu ini setelah baligh, kewajiban kamu seperti ini, dan kamu tidak boleh melakukan ini. Itu diajarkan. Ini faktor yang pertama, kurangnya asupan seks prophetic itu. Yang kedua, saya melihat ada bias patologi masyarakat modernis. Kita tahu lah semua ya, walau tidak semua nih. Tetapi masyarakat modernis itu cenderung instan, terus individualis, permisif juga.
Ada misalnya seorang ibu-ibu, seorang orang tua misalnya ya, dia nonton berita sama suaminya. Pak, coba lihat Pak, itu ada bocah SMP kelas 3 atau kelas 9 ketahuan sedang pol ditangkap sama aparat misalnya. Kata suaminya, biarin aja mah, yang penting kan bukan keluarga kita. Seolah ungkapan ini benar, seolah benar, tapi ini bisa jadi penyakit akut. Kalau sudah stadium 4, jawabannya bisa makin mengkerucut. Ketika dia bilang nonton dan ada berita pol, seorang anak ketangkap sama aparat prostitusi online, dia bilang, yang penting kan bukan diri gua gitu. Jadi bukan keluarga makin lagi, turun ya. diri dia Oke, gitu. tahan dulu Ustadz kalau begitu. Sekarang saya ke Mas Amri sebagai seorang motivator. Kita berbicara mengenai keluarga nih sekarang. Ya, kita bicara mengenai benteng awal, keluarga. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Motivasi seperti apa yang harus kita berikan dan harus dimiliki orang tua untuk menjaga anak-anak remaja ini agar terhindar dari prostitusi? Baik, jadi seorang ayah terutama, ini ada survei juga bahwa 70% anak laki-laki itu akan mengikuti ayahnya. 70% anak 70% laki-laki anak mengikuti laki-laki akan ayahnya. mengikuti ayahnya. Jadi ini adalah suatu hal yang tidak bisa di. Tapi kan ayahnya nggak bilang-bilang hindari. sama anaknya kalau. Nah, ya kan itu adalah Oh iya, udah kan. hukum, ya udah hukum. Jadi artinya seorang ayah di sini harus memposisikan dirinya, saya ini adalah seorang figur kepala keluarga, saya idaman kepala keluarga, dan bisa kita bilang prostitusi ini juga tak lepas dari peran dalam tanda kutip seorang pria yang notabene dia akan menjadi ayah. Dia harus memposisikan diri, betapa kecewanya anak-anak saya, betapa kecewanya istri saya begitu mengetahui misalkan saya melakukan hal ini. Sehingga dia akan ajarkan pembinaan yang sama terhadap anak-anaknya, remajanya. Dan juga seorang ayah ini harus bisa menjadi solusi bagi apapun permasalahan anak-anaknya. Seorang ayah wajib hukumnya bagi yang mempunyai anak remaja mengikuti perkembangan digital media. Seorang ayah harus bisa berdiskusi, ya hari ini itu di YouTube ada ini ya, ada film terbaru ya. Hari ini ada perkembangan di terbaru. Ayah jangan sampai Jadi terbuka. Nah, udahlah ayah nggak ngerti itu. Nah, Kamu aja itu. Sebagai Betul. sebagai Harus sahabat mengikuti, juga ya. harus sebagai sahabat. Jadi ayah sebagai ini- sahabat iya, betul. sebagai orang tua iya, sebagai Iya. pendidik juga iya, semuanya harus bisa Hari ya. ini kita lihat ayah, ibu, dan juga yang memiliki anak ini kalah lari kenceng dengan kecanggihan anaknya. Coba bayangkan, sang anak bisa menginstal berbagai macam aplikasi, sang ayah belum Iya. tentu. Nah itu juga sama. Jadi keluarga ini harus menjadi solusi permasalahan dari semua akar permasalahan. Oke. Sehingga diharapkan tidak ada lagi si anak ini mendapatkan informasi bias dan mendapatkan kebahagiaan yang berhubungan dengan lifestyle yang salah kaprah itu. Oke. Harus Nah, selalu dibalas ayah dan oleh ibu. orang tua. Tapi dari tadi Hilbram kita membahas lebih dari sisi para penggunanya. Kita belum membahas mengenai para pelakunya. Karena para PSK ini mau perempuan ataupun laki itu bagaimana caranya agar bisa memberikan efek jera juga kepada mereka. Atau bagaimana caranya agar mereka pun kemudian bisa tobat ya dari sisi supply-nya tersebut. Kita akan bahas semuanya saat lagi pemirsa. Tetaplah di Coffee Coffee Break. Break. Sayang sekali ini adalah segmen terakhir, masih banyak banget yang ingin kita gali. Saya sebagai seorang perempuan juga ingin sebenarnya mengetahui pemirsa kenapa yang namanya jika kita membicarakan mengenai PSK itu atau selalu perempuan yang yang disalahkan. Sepertinya pada kasus AA ini fokus tuh lebih kepada AA dan juga daftar-daftar nama, akhirnya ini menjadi sebuah dagelan gitu. Di grup masing-masing mereka kemudian menduga si inisial ini kira-kira siapa ya, si inisial ini siapa ya namanya ya. Jadinya lebih dari sisi si perempuannya ini sebagai sudah dikonfirmasi ya pasti mereka adalah pelakunya dan mereka juga lebih bertanggung jawab terhadap hal ini. Iya. Tadi kita sudah sempat sedikit membahas tentang bagaimana cara untuk bisa membentengi khususnya bagi anak-anak muda kita yang agar tidak terlalu terpapar Prostitusi. apa istilahnya prostitusi ataupun juga pornografi dan sebagainya. Memang itu andil dari orang tua juga. Dan mungkin di segmen terakhir ini semua bisa memberikan komentarnya masing-masing. Saya mungkin mulai dengan Mbak Devi terlebih dahulu. Ya, pertama perempuan Khususnya pencegahan ya Mbak Devi. Oke, pertama para perempuan pelaku ini sebenarnya sekali lagi adalah korban dari sistem yang tidak adil terhadap mereka. Tidak ada satupun perempuan yang akan memilih prostitusi sebagai profesinya. Data 2012 terakhir penelitian di Jerman, di hampir 150 negara,
86% perempuan yang berada di lokalisasi menginginkan untuk keluar sebenarnya, tapi faktanya tidak bisa karena jerat dari sistem laki-laki yang sangat timpang. Jadi kalau tadi persepsinya kemudian perempuan selalu salah karena history, his itu laki-laki, jadi sejarah itu selalu menggunakan kacamata laki-laki. Jadi tidak heran kalau kemudian ini menjadi bias gender istilah para ahlinya. Nah, jadi sekali lagi kita perlu berempati kepada mereka, pasti ada latar belakang yang menyebabkan mereka terjebak pada arus tersebut, dan saya berharap daftar nama yang keluar justru bukan daftar nama para perempuannya tapi daftar nama pengguna itu yang jauh lebih penting. Karena agar para perempuan ini kemudian tidak digoda untuk kemudian melayani karena mereka orang-orang yang merasa memiliki kekuasaan, memiliki uang, berasa berhak terhadap perempuan. Ketika mereka sudah membayar, kenapa selalu dekat dengan kekerasan? Karena mereka merasa perempuan adalah barang, properti. Saya sudah bayar Anda, saya bisa lakukan apapun untuk Anda. Padahal tidak demikian. Ini yang ada di benak lagi-lagi berdasarkan lagi-lagi riset. Kenapa akhirnya sangat dekat dengan kekerasan. Jadi sekali lagi kita berempati, mudah-mudahan lebih banyak lagi ada ustadz-ustadz dan para motivator yang bisa membangun rasa percaya diri yang tinggi bahwa banyak sekali profesi di luar sana dan pemerintah tetap yang salah satu yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Mas Amri. Ya, jadi saya sependapat dengan Mbak Devi, kita bicara kesetaraan gender, banyak kementerian, Kementerian Sosial, lalu Pemberdayaan Perempuan, BKKBN selalu menganggarkan ratusan miliar untuk program kampanye kesetaraan gender. Namun belum ada sinergi dengan pemerintah daerah, ya seperti lokalisasi ini. Jadi di Swedia kenapa bisa berhasil? Karena pelaku, ya pemakai jasa prostitusi itu bisa dijerat pidana. Sementara di kita hanya delik aduan, tidak bisa. Selama tidak ada yang mengadu, selama tidak ada yang melaporkan. Aduin aja ke istrinya. Nah itu masalahnya, istrinya jarang tahu. Iya. Lalu setelah itu produk hukum ini kita harus dirangkai sedemikian adil, sedemikian fair. Lalu saya kok dan juga mungkin teman-teman yang lain sependapat bahwa kita belum pernah melihat upaya yang masif dari pemerintah untuk melakukan rehabilitasi. Sekarang belum? Sudah dilakukan di Dinas Sosial Cipayung, cuman itu 1 minggu, 2 minggu, kembali lagi. Apakah ini bisa menjadi bagian daripada mereka yang sudah terlanjur terjerat ingin membebaskan diri dari jeratan itu? Nah, harusnya pemerintah yang memiliki perangkat itu mengetahui fundamental permasalahan seperti apa. Di Swedia, Mbak, perempuan yang ingin bertobat dari PSK itu disediakan stimulus yang luar biasa. Dan dana pencegahan prostitusi di Swedia itu 60% dialokasikan untuk rehabilitasi. Jadi prostitusi ini tidak ada bedanya dengan narkoba. BNN sudah berhasil. BNPT sudah berhasil deradikalisasi terorisme. Prostitusi ini tidak ada yang berhasil. Belum ada ya? Melalui rehabilitasi. Hanya 1 minggu, 2 minggu bebas. Mereka bisa dalam tanda kutip bermain dengan oknum-oknum nakal. Itu bisa lepas, bisa kembali lagi. Coba kita bisa cek kurang lebih 50% lebih panti sosial di Cipayung itu adalah veteran yang selalu berulang-ulang. Oleh sebab itu pentingnya penataan struktur hukum di negara kita dan keterkaitan. Dan juga bagi para, mohon maaf, para perempuan, wanita yang menjadi korban dari prostitusi, saya berharap pintu tobat masih terbuka lebar, Anda masih bisa diterima. Dunia ini bukan berarti sudah ternoda, sudah kiamat, oh enggak saya sudah akan seperti ini, kotor, oh tidak ada artinya, tidak. Ya, jadi selama masih diberikan hidup, selama masih diberikan nafas, itu masih ada kesempatan untuk bertobat. Oke, terima kasih. Mas Amri, Ustadz Azari. Kita bicara mengenai sekarang bagaimana untuk mereka-mereka, tadi kan Mas Amri sudah mengatakan untuk wanita ya para korban ini masih ada tempat untuk bertobat. Sekarang untuk laki-lakinya ya. Karena kebutuhan itu kan terus ada, hadir terus. Lalu nanti mereka setelah sadar balik lagi. Bagaimana nih supaya mereka benar-benar hilang? Memang keinginan untuk akar masalah masyarakat modernis itu kan ingin instan saja ya. Sampai ada satu penyakit takut nikah tapi berani melakukan itu. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang melakukan itu sebenarnya dia cukup mapan untuk nikah tapi tidak berani. Dia hanya berani melakukan prostitusi online ya atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Saya kira begini, motivasi diri Anda sendiri bahwa tidak ada orang yang bisa menjaga kesucian diri Anda kecuali Anda sendiri. Atau bagi perempuan misalnya, Ustadz, tapi kan saya nggak dapat jodoh nih gitu ya. Atau bagi laki-laki, Ustadz, saya pengen nikah tapi nggak ada dana untuk mahar. Catat nomor saya hari ini, oke? Kita punya ada lembaga sosial, itu dari tempat nikah sampai mahar kita biayain 7,5 juta gratis free. Iya.
Hebat. 0813 10 33 047 Iya. selesai ini. Oh, bisa begitu. Silahkan. Itu 7,5 juta free untuk uang mahar, tempat segala macam kita sudah setting. Itu Ya. juga Itu bisa sama untuk lembaga Darut Tauhid. Kita sudah menghindari prostitusi ya. Dan itulah sebenarnya solusi dari Islam gitu ya. Menikahlah. Menikahlah untuk ifah, untuk menjaga kehormatan, paling tidak ada kontrol. Walaupun yang melakukan ini ternyata ada juga yang sudah berkeluarga. Tetapi paling tidak ini sebagai tindakan preventif. Ternyata ada istri yang mengontrol, ada suami yang mengontrol. Paling tidak ini bisa mengerem kebiasaan-kebiasaan yang abnormal terhadap seks itu sendiri gitu Oke, ya. masih ada waktu sedikit ke Mbak Devi. Ternyata banyak sekali keluarga-keluarga juga yang memperbolehkan atau akhirnya membiarkan anggota keluarganya untuk melakukan hal itu